Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara seiman. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui media Renungan Harian Toraya untuk edisi Rabu 30 Juli 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang terkandung di dalamnya. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa memohonkan penyertaan Roh Kudus. Di pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama bersekutu membawa seluruh kehidupan kami dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Kami datang dengan segala pergumulan yang kami rasakan, yang kami tanggung. Kami belum tahu Tuhan kemana kaki ini akan melangkah membawa kehidupan kami sepanjang hari ini. Tetapi kami percaya, sepanjang kami menaruh pengharapan kami, meletakkan iman dan percaya kami kepadamu, Tuhan akan mengantarkan kami ke tempat yang Tuhan perkenankan, ke masa depan yang baik, ke hari-hari yang penuh dengan berkat, ke kehidupan yang penuh dengan janji Tuhan. Kami bermohon pagi hari ini Bapa, kehadiran Roh Kudus untuk menemani kami. Di dalam kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Jadikanlah saat ini menjadi saat yang akan membawa kami ke dalam iman yang semakin dalam kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjaga kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Hadirlah ya Roh Kudus, mampukan kami memiliki hikmat untuk belajar tentang kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bermohon kepadamu ya Allah Bapa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 43 sampai dengan 48. Di bawah judul perikop, mengasihi musuh-musuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Amin. Demikian firman Tuhan. Mengasihi musuh, wujud kesempurnaan kasih. Umpakaboro eali, yamo pakaboro tongan. Pemerintah apartheid di Afrika Selatan membuat Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Namun setelah dibebaskan dan menjadi presiden, ia tidak membalas dendam, melainkan mengajak berdamai dengan mereka yang dulu menindasnya. Ini adalah kisah inspiratif yang mengharukan bagi dunia, sekaligus merupakan kisah yang mampu menggambarkan tentang bagaimana perintah Tuhan Yesus dilakukan, sebagaimana dalam bacaan kita. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48 memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya dari kasih. Tuhan Yesus menantang kita untuk melampaui kebiasaan yang hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita dituntun untuk melakukan kasih yang sesungguhnya, yaitu dengan cara mengasihi orang yang kelihatannya tidak akan mungkin mengasihi kita. Dasarnya adalah kasih Allah sendiri, yang menyatakan kasih yang sejati kepada semua orang. Kasih yang seperti itulah yang menjadi ukuran kesempurnaan, atau di dalam bahasa Yunani, teleios, yakni kedewasaan, keutuhan, dan kemampuan mencapai tujuan akhir.
Dewasa ini sepertinya rasa benci dan permusuhan semakin terbuka di ruang publik. Perpecahan yang tajam atau polarisasi kelihatannya semakin mewarnai semua bidang kehidupan, misalnya politik, agama, sosial, ekonomi. Media sosial menjadi tempat saling menghujamkan berbagai kebencian, kemarahan, dan upaya saling menjatuhkan. Di tempat kerja, keluarga, organisasi, dan komunitas, seringkali relasi dengan sesama manusia diciderai oleh permusuhan dan kebencian. Mengasihi orang yang membenci kita bukanlah ketidakberdayaan, namun itulah kekuatan terbesar dari kasih. Melakukannya memang tidaklah mudah, tetapi pasti selalu membawa kelepasan dan kedamaian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rendah, memohon pertolongan dan berkat Tuhan bagi segala kebutuhan dan pergumulan kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan dan kekuatan bagi tubuh dan jiwa mereka. Sembuhkanlah penyakit yang mereka derita, dan tuntunlah tangan para dokter serta tenaga medis agar dapat memberikan perawatan yang terbaik bagi mereka. Jadikanlah masa pemulihan ini sebagai waktu untuk penguatan iman dan pengharapan kepadamu. Kami mengucap syukur dan berdoa bagi mereka yang merayakan pertambahan usia mereka. Kiranya Bapa melimpahkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat dalam hidup mereka. Jadikanlah setiap tahun yang bertambah sebagai berkat dan kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan dan melayani sesama di dalam kasih. Kami membawa anak-anak kami yang baru memulai tahun ajaran baru ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikanlah mereka semangat, fokus, dan keberanian untuk belajar dengan tekun. Lindungilah mereka dari segala gangguan, dan berikan mereka hikmat untuk bertumbuh di dalam ilmu dan di dalam iman. Semoga mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi bangsa serta negara kami. Kami pun mendoakan mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan, baik pergumulan hati, masalah keluarga, pekerjaan, maupun pergumulan rohani. Engkau adalah Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Kiranya mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan, dan mereka boleh diberi hikmat untuk melewati setiap tantangan dengan iman yang teguh. Kami berdoa secara khusus bagi Gereja Toraja dan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya Bapa memberkati pelayanan mereka, menumbuhkan kasih dan kesatuan, serta memperkuat setiap jiwa di dalam iman. Jadikanlah gereja sebagai terang dan garam bagi masyarakat di sekitar kami, yang memancarkan kasih Kristus dalam segala aspek kehidupan. Kami pun mengangkat bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinlah para pemimpin bangsa di dalam hikmat dan keadilan. Jaga dan lindungi negeri ini dari segala ancaman maupun perpecahan. Semoga damai-Mu melingkupi seluruh rakyat, dan terciptalah kiranya kerukunan yang membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi semua. Bapa, kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami, dan setia menjawab sesuai kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi orang yang membenci kita bukanlah wujud ketidakberdayaan, melainkan manifestasi kekuatan terbesar dari kasih. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.